Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita semua sehat walafiat dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus berusaha memperbaiki diri kita dan menambah ilmu kita semua. Mudah-mudahan kita meraih ilmu yang bermanfaat. Pagi hari ini saya ingin merefleksikan satu kondisi yang baru kita alami sepanjang hidup saya 50 tahun lebih ini, baru sekarang mengalami zaman seperti sekarang ini. Kita diuji oleh Allah, ya, begitu dahsyatnya wabah corona ini sampai 203 negara terkena, dan kita pun harus mengikuti ya arahan-arahan ya dari para ulama dan para pemimpin kita gitu ya. Tepat Jumat kemarin misalnya kita 3 kali ya tidak Jumatan, tapi berbagai fatwa pendapat para ulama yang menurut saya cukup kredibel gitu, itu menyatakan tidak apa-apa karena memang kita sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan darurat lah. Dan imbasnya di dunia pendidikan itu luar biasa. Ya, dalam sejarah ya baru sekarang ini kita mengalami ya para murid, para santri itu harus dirumahkan. Nah, kami di pesantren At-Taqwa juga begitu, ratusan santri sudah waktu itu posisinya tidak usah balik ke pesantren ya, dan kita masih menunggu juga dari kebijakan pemerintah Kota Depok, apakah kan sudah diperpanjang ini ya, 2 minggu pertama sudah 2 pekan pertama sudah selesai, sekarang ini perpanjangan kedua ini, periode 14 hari yang kedua sampai 12 April nanti ya, apakah ini akan diperpanjang lagi ya, wallahu alam. Tapi yang jelas sekarang kita melihat fenomena yang sangat luar biasa, yaitu maraknya ya kuliah-kuliah online ini. Sekarang ini luar biasa, jadi mahasiswa kuliah online, ikut berbagai kursus online dan sebagainya gitu, sehingga saya pun juga alhamdulillah berkesempatan memberikan 37 topik kuliah tentang pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Baru selesai kemarin ya, jadi hari ini cukup lega. Biasanya pagi jam 6 ini harus siaran ya, ini mungkin sampai besok ini ya saya ada kegiatan lain, tapi harus tetap di pesantren ya. Nah, mahasiswa At-Taqwa College yang tinggal di pesantren ini ada 14 orang ya, 13 orang karena satu harus kembali ke Medan untuk kemarin itu persiapan ujian sebetulnya. Tapi sekarang ini kita memanfaatkan waktu karena dalam dalam tradisi Islam, kalau menghadapi wabah kan begini, yang sudah di daerah wabah itu jangan keluar, yang belum jangan masuk gitu. Nah, para mahasiswa At-Taqwa College ini ketika kebijakan Pemkot Depok itu posisinya sedang di pesantren. Kalau santri yang lain posisinya sedang di rumah mau kembali. Jadi akhirnya kita buat kebijakan ya sudah untuk mahasiswa karena jumlahnya juga sedikit ya. Jadi alhamdulillah kita bisa mengoptimalkan justru pendidikan kita. Dan saya mungkin hampir tiap hari menyampaikan ke mereka bahwa inilah keunikan kita sebagai kampus yang menekankan masalah adab, ibadah harian ya, dan juga penguatan fisik ya. Tiap hari diusahakan minum jamu ya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu dalam rangka pendidikan juga, ini corona ini mendidik kita juga. Dan hadirin rahimakumullah, inilah sekarang zaman yang kita hadapi ini baru nih. Artinya apa? Saya bilang ke mahasiswa, inilah keunggulan kita. Ya, ini jadi kampus kita ini yang kita tekankan adalah masalah adab dan ibadah harian ini. Ya, sehari-hari kita terus bersama untuk berusaha mendekatkan diri pada Allah. Ya, sholatul lail, kemudian sholat jamaah, ya tentu dengan segala macam ini ya, kita jaga betul
kewaspadaan kesehatan ini, karena virus corona ini kan sudah kita pelajari karakteristiknya. Jadi kita tidak menghalangi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita begitu. Nah, ini insya Allah ini sebuah model gitu ya, sebuah model untuk bagaimana sih kampus yang merdeka dan beradab gitu ya di era corona seperti sekarang ini ya. Jadi sekarang kalau kita lihat dengan banyaknya kuliah online atau massive open online courses ini, maka kesempatan antara guru dan murid berinteraksi itu kan semakin kecil. Mahasiswa kuliah di kampus saja tidak mendapatkan ya, banyak mereka tidak mendapatkan arahan ya kehidupan dari para dosennya. Nah sekarang justru saya melihat peranan kampus yang terpenting itu adalah dalam rangka pembinaan kepribadian itu. Bagaimana membentuk manusia yang beradab, manusia yang sempurna, al-insan al-kulli gitu ya. Dan ingat manusia ini bukan mesin ya. Kalau sekarang ini penambahan wawasan ya, ilmu pengetahuan itu sudah bisa dilakukan melalui internet. Ya, tapi bagaimana memberikan motivasi agar anak itu bersemangat ya, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, kemudian intensitas ibadahnya semakin ditekankan, kecintaan terhadap ilmu juga harus terus dipupuk. Nah, itu tidak bisa hanya melalui online itu. Jadi ini harus terjadi interaksi. Kita harus tahu kondisi orang per orang, harus tahu bagaimana perasaan dan jiwa mereka gitu kan. Nah, kita bersama-sama berinteraksi ya setiap hari untuk dalam rangka tadi itu ya, peningkatan kualitas diri kita itu supaya semakin dekat dengan Allah. Nah, itu adalah hakikat kampus, ya, hakikat universitas dalam Islam itu seperti itu. Itu yang terpenting karena itulah yang akan dibawa dunia dan akhirat. Dan insya Allah itu pasti sukses. Kalau orang menerapkan konsep adab ya dalam pendidikan ini ya, kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan terwujud satu generasi gemilang itu. Jadi kita melihat ya di dalam era corona ini, di mana semuanya harus melaksanakan perkuliahan secara online ya, itu bisa menjadi peluang besar kita sekali lagi dalam pendidikan ini. Nah, tapi sekali lagi di situ peranan guru ya, peranan guru sangat penting, sangat vital di era sekarang ini. Nah, begitu saja, silahkan dibaca artikel ini gitu ya, bagaimana kita membangun kampus merdeka belajar untuk melahirkan generasi yang gemilang ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.